Adanya boleh ya? Mama boleh Bu ya? Boleh? Jajannya. Di sini ya Mbak. Oh iya, dulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Oh ini daftar pesertanya ya Bu. Data Namanya ya Mbak? ada. Kasih Bu, silakan lanjut ke ruang sebelah ya. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Juli kan orang tuanya Bu anak saya. Oh babysitter ya. Iya. Ibu saya namanya Rachel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kunjungan ibu-ibu semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara penyuluhan pijat bayi. Selanjutnya yaitu acara inti, di mana kita langsung akan mempraktekkan cara pijat bayi yang akan dibawakan oleh Bidan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yaitu Bidan Vero. Kepada Bidan Vero, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana cara pijat bayi yang baik dan benar. Dan seperti kita ketahui, pijat bayi ini sangat banyak gunanya ya ibu-ibu, bisa membantu mendekatkan rasa cinta kasih sayang kita sebagai ibu dan anak. Yang kedua, bisa membantu anak bayi kita ini bisa tidur dengan lelap. Kemudian juga bayi kita dapat menetek dengan kuat sehingga bisa meningkatkan berat badan bayi kita. Dan banyak lagi yaitu manfaatnya. Yang pertama, bisa mendekatkan rasa cinta kasih kita pada bayi kita. Yang kedua, bayi kita dengan pijat yang teratur bisa tidur dengan lelap dan nyenyak. Kemudian juga yang paling utama, dengan pijat bayi yang teratur bisa meningkatkan bayi kita untuk menghisap atau minum susu dengan banyak sehingga meningkatkan berat badan bayi kita ya ibu. Dan ada pun persiapan untuk pijat bayi, ada beberapa hal. Yang pertama, kita perhatikan kapan dan waktu untuk bisa pijat bayi. Yang pertama, pada waktu pijat bayi itu bisa lakukan sebelum bayi kita mandi. Yang kedua, sebelum makan. Jangan dilakukan pijat bayi setelah makan. Bila bayi kita sudah makan atau minum susu, alangkah baiknya dikasih waktu kurang lebih 1 jam setelah bayi kita minum susu ya, supaya untuk mencegah jangan sampai bayi kita muntah nantinya. Dan persiapan dari ibu, pertama tangan kita harus bersih, kuku-kuku jangan panjang dan lepaskan perhiasan. Kemudian cuci tangan yang bersih supaya saat kita menyentuh bayi kita, kondisi bayi kita dalam keadaan sehat dan bersih. Dan perlengkapan yang berikut yang bisa kita perlukan yaitu kita menggunakan minyak pijat bayi atau baby oil bisa, atau mungkin minyak pijat yang lainnya yang cocok untuk kulit bayi kita dan tidak menimbulkan efek iritasi atau alergi. Mungkin ibu, saya akan praktekkan pijat bayi saat ini. Bila ada yang mau sekalian ikut praktek sama saya di sini yang kebetulan bawa bayi, saya persilakan, ini ada tempatnya. Pertama-tama kita lepaskan pakaian bayi dan kita kasih selimut dulu, tutup bagian atas karena kita mulai dari kaki ya ibu. Pertama-tama kita harus izin dulu permisi sama bayi kita ya, walaupun ini anak kita sendiri, kita sebut namanya baru kita bilang ini namanya adik Adi. Jadi karena ini halo Adi, suara ini akan dipijit ya supaya badannya sehat dan nanti habis ini dan kuat ya, bisa bobotnya lelah. Ini dia buat kita mulai pijat. Kemudian ini pertama kita satu kaki dulu ya Bu. Bukan pijat bayi,
bayi hendaknya dilakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara kedua tangan dibentangkan, ditekukkan, kemudian kedua kaki juga dicoba untuk ditekukkan. Setelah dirasa bayi dapat kompromi dengan ibunda, kita mulai melakukan pijat bayi. Urutan teknik pijat bayi. Pertama, dimulai dari kaki. Gerakan perahan cara India. Peganglah kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang pemukul softball. Selanjutnya, gerakan tangan ke bawah secara bergantian, seperti memerah susu. Setelah selesai di satu kaki, lakukan pada kaki sebelahnya. Kemudian gerakan telapak kaki. Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian. Dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki. Setelah selesai, lanjutkan pada kaki sebelah. Pada bagian perut bayi, mengayuh sepeda. Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda dari atas ke bawah perut bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Kedua ibu jari di samping kanan dan kiri pusar perut. Gerakan kedua ibu jari ke arah tepi kanan dan kiri perut. Lakukan gerakan I love you, memijat dari kanan atas perut bayi, kemudian ke kiri bawah membentuk L, terbalik, kemudian U, memijat dari kanan bawah ke atas, kemudian ke kiri, dan berakhir di perut kiri bawah membentuk huruf U. Bagian selanjutnya dada. Gerakan selanjutnya pijat pada bagian dada. Lakukan pemijatan seperti membuat hati. Letakkan kedua tangan kita di tengah dada bayi dan gerakan ke atas, kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke ulu hati tanpa mengangkat tangan seperti membentuk hati. Tangan. Buatlah gerakan memijat ketiak dari atas ke bawah. Gerakan tangan seperti memerah susu atau seperti memeras dari pundak ke pergelangan tangan. Pijat lembut jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar. Akhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari. Usap punggung tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut. Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju pergelangan. Selanjutnya, pijat wajah. Letakkan kedua ibu jari Anda di atas mulut, di daerah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Letakkan kedua ibu jari Anda di tengah dagu. Tekanlah kedua ibu jari pada dagu dengan gerakan jari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah rahang bayi dengan kedua jari telunjuk tangan Anda.
Berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri. Gerakan selanjutnya pijat punggung. Balikkan tubuh bayi hingga tengkurap. Jika bayi belum mampu, topang dengan sebelah tangan. Menggerakkan tangan kita maju mundur dari bawah leher ke pantat bayi. Pegang dan tahan pantat dengan tangan kanan. Kemudian usapkan telapak tangan kiri kita seperti menyetrika punggung dari leher ke pantat. Ibu, cara memijat bayi yang baik dan benar ya. Setelah kita pijat, bayi bisa kita rapikan kembali atau pakaian. Kalau mungkin mereka haus meminum, juga boleh langsung diberi nasi untuk mereka ya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Tidak, saya dengan Ibu Sudis dari Perapatan. Kan bayi itu kalau dipegang orang lain kan nangis ya. Jadi kapan kita mulai memijatnya kalau bayi itu nangis? Jika memang anak-anak itu suka tidak anak-anak ini kalau lihat orang asing pasti langsung nangis dan takut. Alangkah baiknya pada awal kita tenangkan dulu anak kita, atau bila perlu boleh nggak mesti harus dibaringkan di tempat yang seperti ini. Nanti dia merasa asing karena melihat orang lain. Bisa dipangku oleh mamanya. Jadi baik kita merasa lebih nyaman ada orang tuanya di sampingnya. Dengan begitu bisa mengurangi kerewelan anak kita. Jadi proses pemijatan bayi tetap berlangsung dengan baik. Ada lagi yang masih mau bertanya tentang pijat bayi ini? Saya persilahkan. Bu, saya mau bertanya, kalau misalnya bayi kita lagi demam berarti nggak apa-apa ya diurut ya Bu ya? Biasanya saya kalau bayinya lagi demam gitu dibawa ke tukang urut begitu Bu Bidan. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kalau bayi kita dalam keadaan demam itu tidak boleh dipijit sama sekali. Kenapa? Karena kalau dari segi medis kita saat anak kita demam berarti pembuluh darah bayi atau metabolisme darah bayi ini sedang meningkat. Nah, bila kita melakukan tekanan atau pijatan pada tubuh bayi kita, berarti secara tidak langsung kita menekan saraf-saraf anak bayi kita. Dan itu sangat fatal akibatnya. Kadang bisa terjadi demamnya tambah tinggi atau meningkat, atau bisa terjadi mungkin disebut dengan kejang, ibu Pak. Jadi itu sangat tidak disarankan. Alangkah baiknya bayi diberikan dulu obat penurun panas atau dibawa ke dokter untuk berobat. Bila demam sudah turun, baru boleh kita pijat ya Bu. Jelas? Bu, berarti nanti kalau untuk pijat bayi itu sebaiknya ke bidan saja atau boleh saya pijat sendiri ya Bu di rumah? Tadi sudah paham untuk teknik pijat bayi, boleh kalau ibu ini mengatakan pijat bayi ibu sendiri. Tapi kalau misalnya ibu ini masih belum paham, alangkah baiknya dibawa ke bidan yang sudah mengikuti pelatihan pijat bayi ya Bu, supaya pemijatan hasilnya ini nanti hasilnya memuaskan. Iya baik, terima kasih Bu Bidan, saya mengerti. Demikianlah acara penyuluhan pijat bayi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku panitia dari Rumah Sakit Cipinang Balikpapan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Terima kasih bagi ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda.